Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sania dari kelompok 3 Komunikasi Lintas Budaya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang apa sih pengertian dari masyarakat multikultural, ciri-cirinya dan juga jenisnya. Untuk pengertian dari masyarakat multikultural ini sebenarnya ada dua. Bisa kita lihat dari multi dan kultural. Nah, multi ini itu artinya ialah banyak, dan kultural itu memiliki arti adat istiadat dan budaya. Jadi kalau misalnya digabungin nih, masyarakat multikultural ini merupakan masyarakat yang memiliki banyak suku, budaya, adat istiadat dengan beraneka ragam yang mendiami dalam satu tempat. Nah, ciri-ciri dari masyarakat multikultural ini ada beberapa. Yang pertama ialah adanya unsur struktur budaya yang lebih dari satu. Jadi dalam masyarakat multikultural ini banyak banget adat istiadat yang bisa kita temui dalam suatu daerah. Misalnya ada budaya Jawa, ada Melayu, Minang, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ini masyarakat ini terbagi menjadi beberapa kelompok dengan ciri khas masing-masing. Jadi dalam masyarakat ini memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, yang ketiga ialah proses integrasi di daerah tersebut cenderung lambat. Dan yang keempat, timbulnya kelompok mayoritas dalam suatu daerah. Dan yang kelima, ini kurangnya keputusan bersama karena dalam masyarakat multikultural ini harus mempertimbangkan beberapa aspek yang pada akhirnya bisa menimbulkan keputusan yang mementingkan satu kelompok gitu. Dan yang terakhir ini ialah seringnya terjadi proses dominasi kepada kelompok minoritas. Nah, masyarakat multikultural ini memiliki berbagai jenis. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut kekuatannya, dan yang kedua menurut kecenderungan, perkembangan, dan praktik multikulturalisme. Kalau misalnya menurut kekuatannya, ini terbagi dari beberapa metode, dari beberapa jenis. Yang pertama itu ialah masyarakat dengan kompetensi yang seimbang. Lalu ada juga masyarakat dengan mayoritas dominan. Nah, selanjutnya ini ada minoritas dominan, dan yang selanjutnya ini ada juga fragmentasi, di mana ini ialah masyarakat yang tersusun atas banyak kelompok kecil yang tidak terdapat dominasinya gitu. Dan selanjutnya ini ada yang kedua tadi, yaitu menurut kecenderungan, perkembangan, dan praktik multikulturalisme. Ini ada beberapa jenis lainnya, ialah yang pertama ada multikultural isolasianis, dan yang kedua ada akomodatif, ketiga ada otonomis, dan yang keempat ada kritikal dan interaktif. Dan yang selanjutnya yang terakhir nih ada multikultural kosmopolitan. Hai, saya Yona Julia Atina ingin menjelaskan sedikit tentang sifat masyarakat multikultural. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam kelompok budaya yang saling berbeda, contohnya suku, ras, agama, dan lain-lainnya. Yang kedua, mempunyai struktur yang terbagi ke dalam lembaga non-komplementer. Nah, yang ketiga, kurangnya mengembangkan konsensus di antara anggota terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling bergantungan secara ekonomi. Dan yang kelima, adanya dominasi politik satu kelompok atas kelompok lainnya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor penyebab masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu faktor geografis. Kenapa sih dengan faktor geografis? Nah, faktor ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana di suatu masyarakat. Nah, yang kedua yaitu pengaruh budaya asing. Nah, kenapa sih budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikultural? Nah, karena masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana budaya asing kemungkinan akan terpengaruh dengan mindset mereka, seperti contoh dengan gaya pakaian, khas makanan, dan masih banyak lain. Yang keempat adalah keanekaragaman suku bangsa. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan yang luar biasa banyaknya. Yang menjadi sebabnya adalah keberadaan ratusan suku bangsa yang hidup dan berkembang di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Yang kelima adalah keanekaragaman agama. Dampak interaksi dengan bangsa-bangsa lain adalah upaya masuknya beragam bentuk pengaruh agama dan kebudayaan. Selain melakukan aktivitas perdagangan, para saudagar Islam, Hindu, Buddha juga membawa dan menyebarkan ajaran agamanya masing-masing. Nah, yang keenam adalah keanekaragaman ras. Salah satu dampak terbukanya letak geografis di Indonesia adalah banyak bangsa luar
yang bisa masuk dan berinteraksi dengan bangsa Indonesia. Misalnya keturunan Arab, India, Persia, Cina, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak masyarakat multikultural dan contoh masyarakat multikultural. Dampak masyarakat multikultural terbagi menjadi dua jenis, yang pertama dampak positif dan yang kedua dampak negatif. Adapun dampak positif masyarakat multikultural, yang pertama, dengan adanya keanekaragaman budaya, suku, ras, dan lainnya yang tidak sama, membuat masyarakat lebih terbuka dalam menjalin hubungan sosial. Kedua, memberikan ikatan kuat ketika harus menerima kekurangan dari masing-masing kelompok yang ada di masyarakat. Yang ketiga, bisa saling berbagi ilmu pengetahuan dan saling menghargai antara satu budaya dengan budaya lainnya, sehingga menggambarkan bahwa perbedaan tersebut bukan suatu pembatas untuk menjalin suatu hubungan. Adapun dampak negatif masyarakat multikultural, yang pertama, munculnya sikap fanatik bahkan ekstrim ketika mendukung suatu kelompok tertentu. Yang kedua, terdapat politik aliran yang mengutamakan kemajuan suatu kelompok tertentu dalam bidang politik. Yang ketiga, munculnya sikap primordialisme, di mana memegang teguh suatu hal yang dibawanya dari lahir, baik itu tradisi, kepercayaan, atau lainnya. Yang keempat, menjadi pemicu munculnya konflik karena terdapat keanekaragaman yang ada. Selanjutnya, contoh masyarakat multikultural. Adapun contoh masyarakat multikultural yang ada di Indonesia, yang pertama, menghargai dan menghormati antar umat beragama. Kedua, menghadiri undangan dari kelompok suku lain. Yang ketiga, menghadiri undangan open house saat teman yang berbeda agama merayakan hari raya. Keempat, peraturan anti diskriminasi dalam penggunaan fasilitas publik. 5. Individu yang bekerja di perusahaan milik individu lainnya yang membuat dirinya harus mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan.